Allah memerintahkan semua orang supaya bahkan surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Semua khatib di semua masjid itu bisa sah khutbahnya kalau dia wasiat dengan takwa. Sehingga semua khatib mengatakan ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Di dalam satu ayat dikatakan inna awliya Allahi, sesungguhnya para wali-wali Allah, la khaufun alaihim, mereka tidak memiliki rasa takut kecuali kepada Allah. Wala hum yahzanun, mereka tidak memiliki rasa sedih kecuali tidak bersama Allah. Siapakah mereka? Lalu diberi sifat. Diberi sifat itu supaya lebih tentu. Siapakah mereka? Apakah mereka yang pakai udang gede-gede seperti yang di dalam film Wali Songo? Kisah nak, engkau sudah memasuki kiki. Lo udangnya aja kegedean, Pak. Itu gimana sujudnya? Masa iya para wali itu sujud nggak pakai fikih? Itu yang bikin filmnya keanehan. Dia ngambil cerita-cerita dari rakyat, lalu diilustrasikan, dipapantes, cek orang Sunda bahasnya dipapantes. Wah, dikira-kirakan wali yang kayak begitu, lalu dibikinlah foto-foto Wali Songo itu udangnya kayak gitu. Wali itu bukan pakaian. Bukan? Kalau pakai udang itu disebut wali, Sahrukan itu kadang-kadang udangnya gede loh. Dalam film India itu kan pakai udang, orang-orang Sing itu udangnya gede-gede. Mereka bukan wali. Wali itu bukan jubahnya gede. Batman itu gede loh jubahnya. Tapi Batman itu bukan wali. Wali itu bukan yang jidatnya hitam. Jangankan jidat, yang mukanya hitam semua juga bukan wali. Wali itu bukan yang tasbihnya segede-gede telur penyu. Cetrok, cetrok. Sampai dililitin di leher. Bukan. Itu bukan wali. Allah memberi sifat kepada para aulia adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali-wali Allah adalah orang-orang yang kuat imannya. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau Allah memerintahkan di dalam Al-Quran ittaqullah, dalam tanda petik artinya jadilah wali-wali Allah. Bisakah kita menjadi wali? Bisa. Sangat mungkin. Yang penting takwa. Cuman mohon maaf, pemahaman takwanya jangan terlalu sempit kepada pemahaman imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Loh, itu kan di dalam kitab. Aduh, nggak dibaca dari awalnya. Wattaqwa ibaratun, begitu. Takwa bisa diartikan, ibaratun itu begitu, Pak. Lain berarti yang begitu itu takwa, bukan. Bisa diibaratkan, bisa diungkapkan. Kalau di sini mungkin di Majelis Hikam, awal-awal orang bertakwa adalah tingkat dasarnya, tingkat paudnya orang yang bertakwa adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Itu adalah start orang untuk bukan puncak orang bertakwa, bukan. Ini di Indonesia pemahamannya jadi pokok nama aya jelema getol migawe pagawean ibadah, jarang migawe maksiat, takwa. Alhamdulillah dapun anak menetepan wajib oge sok giringan wae. Taraka kantun netepan wajib. Berarti sudah bertakwa belum? Itu start awal.
Maka saya dulu aja lah bacanya. Diawali dengan mencari guru mursyid kamil mukamil. Pertama, orang kalau ingin menjadi muttaqin, dia harus mencari guru mursyid yang kamil mukamil. Mursyid itu apa? Mursyid itu pembimbing. Mursyid ada 3. Ada sekedar jadi mursyid saja, ada mursyid yang kamil, ada mursyid yang kamilul mukamil. Laula murabbi ma'arabtu rabbi, kalau tanpa ada pembimbing mana mungkin kita mengenal Tuhan. Mursyid itu lebih daripada murabbi, dia yang membimbing. Contoh, Pak, saya mau ke Hasan Sadikin mau berobat. Oh ya, kamu dari sini tinggal naik angkot ke bawah, terus naik angkot lagi ke Sukaraja, terus naik bis ke Bandung. Dari situ turun dari terminal, naik bis angkot yang ke Ledeng. Nah, nanti di perapatan di bawah Pasteur itu, nah kamu berhenti. Disitulah itu namanya Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ya, orang yang menunjukkan itu namanya mursyid. Mursyid. Sah jadi mursyid, sah. Harus menunjukkan. Ternyata pas naik angkot terjadi pengalihan alur, pengalihan arus karena mau lebaran. Jadi angkotnya dipindah, turun teh tina angkot Salabintanaan lieur, angkot nu ka Sukarajana eueuh da ada pengalihan alur. Ari geus teh naik kana busna teh deui nu ka Bandung teh nu ka Cirebon, turunna teh jadi Cicaheum. Ieu geus di Cicaheum kumaha geus kieu 4 poe takakara kapangi. Aon teh Hasan Sadikin baru ketemu setelah 4 hari. Datang ke Hasan Sadikin boro-boro untuk berobat, untuk ongkos balik saja tidak ada. Apakah tadi mursyid sudah menunjukkan? Sudah. Itu mursyid saja. Yang kedua, Pak, saya mau ke Bandung. Oh ya. Dari sini kamu naik angkot sebentar, saya panggilkan. Angkot lewat. Mang, ke supir angkot nanti tolong dia diturunin di mobil Sukarajaan. Can amang papangi jeung mobil Sukarajaan mah tong waka diturunkeun di panumpangnya nitip. Sabab ieu teh ka Bandung pang bejakeun ka supir Sukarajaan beus anu ka naon teh poho di terminal Bandung teh. Leuwih panjang. Geus eueuh ge leuwihna panjang keneh we. Leuwih panjang. Engke maneh di leuwih panjang nelpon ka aing. Sabab engke aya babaturan urang jadi supir angkot di dinya. Ya, berangkatlah dia. Sampai di sana temen yang supir angkotnya ini mogok angkotnya. Pak, ieu abdi tos di leuwih panjang ge kela baturan aing na mogok gitu. Akhirnya lama menunggu lagi. Datang babaturanana nya, ayo Mang, ini yang ditelepon tadi kan? Ya, ayo naik Mang. Tapi saya mau nganterin sayuran dulu ke pasar Caringin. Ya sudah, nggak apa-apa, dibawa ke Kulibukan. Nepi ke Hasan Sadikin, nepi kan geus nutup. Itu mursyid kamil. Dia sudah sempurna, dia sudah sampai. Lalu dia menunjukkan kepada orang lain. Jadi yang disebut mursyid saja dia bisa menunjukkan. Dia tahu etapenya, bagaimana caranya sampai kepada Allah. Lalu mursyid yang kedua, dia tahu dia sudah sampai ke sana. Kalau yang pertama dia juga belum sampai tapi tahu tahapannya. Kalau yang kedua dia sudah sampai ke sana. Tetapi dia hanya menunjukkan kepada orang itu. Dia sudah sampai dan dia menunjukkan. Aya deui nu katilu, Kang. Abdi teh ieu teh nyelapun teh teukeun eureun. Abdi teh ieu teh Kang hayang ka Hasan Sadikin ek naon? Arek berobat, Kang. Emang di dieu eueuh kitu dokter? Geus dipecahkan kabeh, Kang. Teu areuceureuh kabeh oge. Oh, heug atuh aya kitu. Ayo naik kana mobil. Naon cenah? Tuh, sia mah teu perhatikeun. Ya,
Kang, saya mau kemana? Hasan Sadikin. Emang di Sukabumi tidak ada rumah sakit? Sudah dicoba semuanya juga. Pokoknya saya mau berobat ke Bandung, katanya rujukannya harus ke Bandung, semua ke Hasan Sadikin. Ya udah, naik mobil. Mobil mana? Ini mobil saya. Naik. Sare. Hudang-hudang teh. Hei, arek moal saya teh berobat teh. Di mana? Iya gitu. Hasan Sadikin bapak. Itu namanya mursyid kamilul. Kalau ibu bapak ingin menjadi muttaqin, maka harus mencarinya bukan mursyid ecek-ecek, tapi harus mursyid kamilul mukammil. Maka seberapa bodohnya kita, seberapa gobloknya kita, seberapa kotornya kita, tetap kita akan sampai ke sana. Dan alhamdulillah, bukan kami mau promosi, nggak ada itu di kalangan tarekat promosi-promosian. Bukan kami mau testimoni, tidak ada itu testimoni-testimonian. Mursyid kita, Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, atau orang lain yang lebih mengenal dengan nama Abah Anom, adalah kamilul mukammil, sempurna dan menyempurnakan. Saya pernah bertanya, Abah, kenapa mursyid teh gering kieu kuatnya ngeyeng gitu? Tidak sopannya saya waktu itu tuh, karena belum tahu hikam, Pak, belum tahu adab-adaban kepada guru mursyid itu kayak gimana. Kieu reka mursyid teh gering. Dijawab oleh beliau, saya sakitkan karena nanggung kamu. Jadi supaya kita sampai, maka segala amaliyah yang jelek yang belum kita lakukan, beliaulah yang melakukan. Maka berbahagialah orang-orang yang sudah diijazah, ditalkin zikir seperti kemarin yang sudah kita lakukan. Dengan ibu bapak, kemarin sudah ditalkin, sah menjadi muridnya Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, sah untuk melakukan star menuju insan yang muttaqin, menuju titian waliullah. Ngan hanya kal hiji. Cuma masalahnya satu, kita tidak dikasih tahu kita sudah sampai mana. Pan sare. Tadi kan contohnya apa? Naik ke apa? Mobil. Terus apa? Tidur. Ya, amalia. Kita tidak dikasih tahu kamu sudah makom apa, kamu sudah tempatnya di mana, makomat kamu sudah di mana, pakaian yang kamu pakai apa, ruh yang kamu sudah sampai titik mana, tidak. Lalu bagaimana caranya? Ari jadi tukang macul wetong sok tatanya. Truk, tika mana itu macul teh, Pak? Tika itu tuh, truk sabaraha itu gajina, Pak. 100.000 tika bedug. Truk ari ieu sawah teh nu saha kitu. Anjing mah bangus, macul tika tuntun tika ditu. Gitu. Tong sok loba tatanya, macul we. Jangan bertanya sudah sampai mana, kita akan mendapatkan apa, bisa ngapung moalnya, ngapung deui wae. Da wali teh teu ngapung kabeh. Emangna hap-hap. Jadi pemahaman kita wali itu harus terbang. Jeng. Anglindar mah, tunggulah aku di sana. Cung. Naon eta wali? Waduh, datang jaka tingkir teu make baju. Kecalanana pokek dibarengan ku awewe. Anjir, jaka tingkir teh awewe diurusna. Kang Mas Jaka Tingkir itu keturunan para aulia, keturunan Sunan Giri. Dan beliau itu waliullah, maknya eta dina film jadi kos kitu. Untung eta sutradara teu kawalat oge teh ku Jaka Tingkir. Lalu jadi yang pertama, temukanlah mursyid kamilul mukam. Sudah diijazah semua sudah?
Jadi etapa pertama, syarat pertama sudah kita lakukan, sudah? Sudah. Piraku kangkur sakit tuh. Arek jadi wali teh teu pira. Usiku salah. Usiku menafsir. Syaratnya begini nah. Amin. Tunggukeun selesailah dikir ijazah ini. Nah, teu pira. Kok kayak begini nggak keren? Kalian melakukan ini syaratnya ilmu ini bukan untuk main-main. Buka semua dulu jabatan kalian. Lalu mandilah kalian selama 40 hari 40 malam di tujuh sungai untuk mendapatkan nur karomah cahaya air dari setiap sungai. Dalam setiap selulupan kalian harus membaca surat ini, baru kalian datang ke sini dan ambil ijazah dari saya. Saha dorek diajar dikir mun kitu saha. Loh? Lalu siapa yang akan belajar dikir kalau kayak begitu? Memang harus begitu? Ya. Dulu untuk belajar talqin zikir, untuk mengambil talqin zikir satu latifah, latifatul qalbi, katanya, untung saya belum ada waktu itu. Katanya harus puasa dulu 41 hari. Dia tidak makan yang asalnya bernyawa. Dan tidak boleh sholat berjamaah kecuali bersama imam. Tidak boleh ketinggalan sholat berjamaah awal waktu. Dan dia harus dawam wudu, dalam arti setiap batal harus wudu lagi. Satu hari dia harus menyelesaikan aurat-aurat kurang lebih 3 jam. Selesai puasa itu baru berhak dia mendapatkan talqin yang pertama. Lalu setelah itu terus tahapannya. Coba anu karar ieu cap surudut unggul. Wah. Hese goblok ripu Mending tong sok kikituan, eta mah lain kelas urang. Nah, keluarlah bahasa itu. Lalu kalau ijazahnya kayak kemarin, mudah tidak? Murah tidak? Ini murah tapi tidak murahan. Seperti itu. Setelah itu, setelah kita memiliki mursyid kamil mukamil, lalu mengamalkan ilmu dan amalan yang diberikannya. Hikam ini ilmunya amalkan, dan amaliyah torikohnya juga diamalkan. Ini etapa pembentukan kewalian loh. Walaupun cuma 1 lembar begini. Pada tahapan ini seorang murid harus bersemangat tinggi. Jadi kemarin itu Pak, sebelum diijazah itu sudah jadi murid belum? Belum. Pada tahapan ini, yaitu tahapan kita mencari ilmu, harus semangat. Harus semangatnya semangat cekakar. Semangat apa kalau kata jenengan turan? Bukan semangat tempe. Apa itu? Keple. Semangat keple, izin keple, geus leuleus teh ku ayeuna mau heboh. Semangat apa? Semangat yang tinggi. Semangat yang tidak pantang surut. Semangat yang terus bergelora. Seperti semangatnya seorang Arjuna mencari. Tidak pernah ada alang penghalang satupun. Cinta ditolak. Dukun bertindak. Tasbih bergerak. Riyado berputar. Seluruh gunung kita datangi. Munajat benar-benar. Lalu barulah mendapatkan yang lain. Yang itu terlalu murah. Murah. Kudu wiridan panjang-panjang merik awewe hiji. Da sarua atuh Bang sarua. Erek nu gulis kitu, erek nu kieu oge peuting di pareuman lampuna sarua. Si eta mungeun antepkeun, Allah sudah menyediakan yang lain. Geuning leuwih goreng nasib. Jadi semangat yang tinggi.
semangat yang tinggi. Dan bekerja keras. Nanti bekerja keras pada hikmah yang kedua, tangguh dan pasrah. Nanti akan disampaikan pada hikmah yang ketiga. Sering terjadi karena semangatnya seorang murid ingin mencapai suatu amalan semata-mata. Banyak terjadi karena saking semangat mencapai satu tujuan amalan semata-mata ingin dengan kemampuan amalannya. Kan saking semangat. We, fight, go, Bismillah. Kan seperti itu. Dulu itu, kalau saya waktu di pondok itu, Bismillah, semangat. Oh, Allah selalu mengatakan, anak Aisyah, hello, berat kita berangkat. Diberi semangat kita dulu kalau mau mondok. Oh, semangat tinggi. Karena tingginya semangat, merasa bahwa kita bisa sampai dengan amalia kita. Merasa bisa sampai dengan amalia kita. Nyaan wididan, nyaan. Saya sudah benar-benar wididan. Oh, berarti saya pasti sampai dong. Kepedean. Asa bakal nepiku sorangan. Lengit dihancana. Ingin amalia dan tidak mau mengalami kesalahan. Tidak mau, kalau semangat itu tidak mau. Sekali mendapatkan kesalahan, terbukti pada nyatanya selalu saja ada kesalahan. Sudah semangat tinggi, terus amalia, terus bersemangat, mengejar makom, mengejar ingin usul kepada Allah. Kasarean, tepira, beres wiridan jam 2:30, rek ngadang jam 3:30, rek ngadaguan subuh. Ya sudahlah, sambil nunggu subuh selonjoran dulu bentar. Kuak, hudang jam 8. Edan ya kumaha aing. Katanya lagi semangat, lagi puasa wiri terus. Ada jambu yang toge pasar. Dilihatin, astagfirullah, janda muda beranak satu, toket gede pantat besar, masuk. Kan biar nggak terlalu ketahuan, ada jambu yang toge pasar, gitu aja. Ditempokon, tidak terasa, my underka eta, nuhanap nilu hudang, regeduk, astagfirullah, terjadi kesalahan. Bisa saja terjadi kesalahan. Maka di sini murid harus memiliki ketangguhan. Manakala terpeleset pada kesalahan, ia tidak boleh putus asa. Saat kita sedang berjuang lalu terjadi kesalahan, jangan putus asa. Ia harus tetap bersemangat melaksanakan pengamalan. Baik dipakai peribahasa, mari sama-sama baca. 1000 kali jatuh, 1000 kali bangun. Tidak apa-apa aku 1000 kali jatuh, tapi aku akan bangun 1000 kali. Esa hilang, 2 terbilang, patah 1, tumbuh 1000. Begitu. Salah hudang deui karena ingat. Sampainya seorang murid kepada Allah bukan semata-mata karena amaliyahnya, tetapi karena kasih sayang Allah. Mana contohnya? Ceritanya ada anak yang sedang tatahan. Tatahan? Pan aneh kan lihat. Da ingin nyaho, teu nyaho maneh teh bahasa Indonesia halu eta lelengkah halu teh. Jadi bahasa Indonesianya lelengkah halu itu tatahan. You know lelengkah halu? Tahu lelengkah halu tidak? Aya nu teu nyaho lelengkah halu deh. Eta ngomong Sunda lelengkah halu teu nyaho, bo edan. Anak sedang belajar berdiri. Anak sedang belajar. Ini akan dipakai contoh, mungkin beratus-ratus kali kita pakai nanti. Cok lagi belajar berdiri. Ayah ada setiri. Nah, diajar nangtung. Teh. Pertama kata istrinya, Bapak. Naon sih teh?
Tinggali si Ujang. Si Ujang nangtung. Jingdet, tet, jingdet, jingdet, tet, jingdet, jingdet. Wah, nangtung. Ayo lempang. Pas mau jalan, langsung jalan atau jatuh? Gubrak, jatuh. Bapaknya nangis atau ketawa? Ibunya nangis atau ketawa? Orang tua goblok. Anak jatuh aja bukannya malah ketawa. Gubrak. Ayo Ujang. Anaknya malah nangis. Entong mewek. Ayo Udang. Jingdet, tet, jingdet, jingdet, tet, jingdet. Udang deui. Jatuh lagi. Dia bisa sampai ke meja karena dia jalan sendiri atau dibawa oleh orang tuanya. Tapi kalau dia tidak mau belajar berdiri, apa disampaikan ke ujung mejanya? Ulangi, dia bisa sampai ke ujung meja belajar berdiri itu oleh sendiri atau dibawa ke kolotna? Dibawa oleh siapa? Siot ngapung plak nepi. Tapi kalau dia tidak belajar berdiri seperti itu, kira-kira dibawa enggak oleh orang tuanya? Tidak. Begitu juga kita hadirin. Mungkin kita jatuh bangun. Aku mengejarmu. Namun dirimu tak mau mengerti. Oh, sekali-kalinya. Mungkin dalam perjalanan ini kita jatuh bangun. Getol tahajud saminggu, edan 2 bulan. Wah, semangat, cekakak. Saat cekakar itu kita nangis, ya Allah, saya akan mau sampai kepadamu. Saya sudah bersemangat. Kenapa saya kena kesalahan? Kita nangis. Mungkin Allah ketawa, kata Allah, jingdet, tet, jingdet, jingdet. Bangun lagi, semangat lagi, jatuh lagi, jingdet, tet, jingdet. Itu. Kita yang terus harus semangat. Maka kunci pertama orang akan sukses adalah semangat. Idzil fatah haswa'tiqadihi wa kullu man ayyuhal fatah, wahai anak-anak muda, kalian itu tidak diukur dengan hasil yang kalian lakukan. Nah, ada mau apa cusen, mau udah korang mah gawainya. Tetapi yang akan seperti anak tadi tidak diukur dengan berapa langkah dia sudah berjalan. Tetapi karena semangatnya Allah menghargai karena semangatnya. Karena apa? Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Orang yang tidak memiliki ya'taqid itu yang tidak memiliki kebulatan tekad, yang tidak memiliki naon disebut teh komitmen, yang tidak memiliki komitmen, yang tidak memiliki semangat yang tinggi, lam yantafi, dia sama sekali tidak dianggap manusia, tidak bermanfaat. Maka harus semangat. Apa yang bisa kita andalkan kepada Allah? Ibadah kita emang sudah bagus ibadahnya? Belum. Ilmu kita emang sudah tinggi ilmunya? Belum. Kemampuan kita emang sudah benar kemampuannya? Belum. Ayo, apa yang mau saudara berikan kepada Allah? Wirid yang banyak. Bah, diberi 1000 ge nyuuh. Bere tasbih nu 1000 dipanjangkeun tasbihna ge lo panjang-panjang teh. Atau sedang dikir mana ibu bendul tasbihna gelo teka panggih-panggih ditingali teh leungit bebendulna pan aya nu geus anjur bener panteus aing asa sabaraha kuriling gitu teu panggih-panggih. Alo mun aya bebendulan mah karek karek lima geus dicekal tungtung belah dieu teh. Aya nu dicekal tasbih nu sejen. Dan ya sakulilah teh burungan
aing. Apa itu yang disebut dengan amal yang bagus? Bukan. Kalau bukan semangat, apalagi yang bisa kita sodorkan kepada Allah? Apalagi sekelas orang goblok seperti Syah ini, orang bodoh seperti saya ini. Ilmu saya tidak punya. Saya hanya belajar berkhidmah ke pengersa Allah. Lalu apa yang membuat Allah mau memberikan ilmunya kepada saya? Kuncinya hanya satu. Semangat yang tinggi. Masih bersemangat? Ayo saleh. Begitu. Pokoknya leles. Ayo saleh gitu Kudu nama itu tadi Nabi ketbol itu pasangan listrik setengah 1.500 watt. Ayo saleh. Maaf Pak. Bagi kami orang-orang yang dididik oleh pangersawa, melakukan kesalahan itu biasa. Wajar manusia itu salah. Malaikat salah nggak boleh, karena dia nggak punya nafsu. Wajar salah. Tapi kalau salah lagi itu namanya kurang ajar, Pak. Lalu yang kami lihat apa? Semangatnya. Makanya dalam lagu Azainiyah, semangat yang tinggi, kerja keras ikhlas, dan bekerja sama. Itu kan dari hikam diambilnya. Semangat yang tinggi, harus tetap bersemangat. Masih semangat tidak? Semangat yang tamat atau naon. Daya semangat memang tidak bisa disamakan. Di karpetan tidak bisa. Tidak bisa. Jadi setiap orang beda-beda, titik penyemangatnya beda-beda. Aya anu semangat ayeuna ngaji teh pedasin nengna aya di dieu. Hayang ka absen. Eta mah da tiap rek ngeliat nangtung aya istri. Aya nu semangat di dieu teh pedah pimitohaeuna aya. Macam-macam. Gak apa-apa, tidak apa-apa. Apapun yang menjadi pemicu penyemangat Anda, pakailah itu semua. Sah cek sia. Naon ieu? Paud ieu urang malah pendidikan anak usia dini gitu. Wajarlah kalau kayak gitu-gitu. Gak apa-apa, silakan. Urang mah Kang semangat ayeuna teh Kang. Pedah engke cerlamun maneh beres sikam ku bapak rek pangmeulikeun motor. Jadi semangat. Tidak apa-apa, pakailah itu. Karena apa? Karena semuanya akan kita proses menuju Allah Subhanahu. Baik, lalu kita masuk pada hikmah yang kedua.